Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intania Hikmah Alparabi dengan NIM 2010912300009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang ketiga, karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional atau miracle. Selamat menonton! Yang pertama, saya akan menjelaskan visi Universitas Lambung Mangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas yang berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi misi FKULM. Visi menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan penyebar luasan IPTEK dalam bidang kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang kedua, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu konsisten dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Tujuan yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi misi dan tujuan PSKM. Visi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi yang pertama,
menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan yang pertama, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analistik atau assessment skills, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program policy development atau program planning skills, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan, memformulasikan dengan jelas dan padat, mampu membahasakan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif atau communication skills, yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program individu dan organisasi, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat, cultural competency skills, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment, mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, merespon berbagai kebutuhan secara konsekuensi keragaman budaya. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health skills, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial, dan fungsi-fungsi dasar. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning, and management skills, mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran, budgeting. Yang ke-8, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem
leadership and system thinking skills, menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional, profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat, berpedoman pada karakter seseorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle, yaitu manajer, inovator, role model, apprenticer, communication, leader, dan edukator. Pertama, manajer. Manajer atau manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan, meliputi 6M, yaitu man, money, material, machine, method, markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator. Yang dimaksud inovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat, dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan, yaitu ada dalam masyarakat. Caranya yaitu A. Menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. B. Penetapan kriteria, pemberian bobot masalah dan menentukan scoring setiap masalah. C. Penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga, role model. Researcher atau penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Yang keempat, apprentice, mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat. Sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai A. Cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. B. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian atau profesional terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Communication. Sebagai agen komunikasi dalam masyarakat, tentu harus merakyat. A. Bidang kesehatan masyarakat memerlukan pribadi yang kuat yang berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. B. Ilmu ini sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kepuasan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki kehidupan orang lain. C. Dituntut untuk selalu dekat dan bersama masyarakat, karena masyarakat tersebutlah objek terpenting dalam ilmu ini. Untuk itulah salah satu profil ilmu ini dikatakan sebagai communication. Yang keenam, leader. Leader atau pemimpinan adalah seorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan, mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan, baik langsung atau tidak langsung, untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, edukator. Sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat terhadap tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Pendidikan atau edukator ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan untuk mengubah paradigma dan perihal negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.